Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas C, Teknik Informatika, akan menjelaskan tentang Reduced Instruction Set Computer atau RISC dan Complex Instruction Set Computer atau CISC. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Juad Kristi Koryong, yang kedua ada Madedik Sapitra, yang ketiga ada Muhammad Hussein Syafamin, yang keempat adalah Zakiyah Nadine 4 Berkah Wardana, dan yang kelima adalah Rahmatul Faiza. Kita akan bahas pengertian terlebih dahulu. Reduced Instruction Set Computer atau RISC adalah mikroprosesor yang dirancang untuk melakukan sejumlah kecil jenis instruksi komputer sehingga dapat menghasilkan kecepatan yang lebih tinggi. RISC menggunakan CPU yang mengimplementasikan prinsip desain prosesor dari instruksi yang disederhanakan. Lalu ada Complex Instruction Set Computer atau CISC. CISC adalah rangkaian instruksi built-in pada prosesor yang terdiri dari perintah-perintah kompleks. Banyaknya instruksi dalam CISC dapat mengurangi kecepatannya. Jadi CISC merupakan kebalikan dari RISC. Sedangkan superscalar sendiri akan kita bahas dalam presentasi selanjutnya. Berikut adalah karakteristik CISC, RISC, dan superscalar. Bisa kita lihat bahwa di dalam CISC banyaknya instruksi lebih banyak daripada banyaknya instruksi dari RISC. Juga dalam size-nya juga bisa kita bedakan bahwa dalam CISC size itu lebih besar daripada RISC itu sendiri. Jadi kita simpulkan bahwa RISC akan bergerak lebih cepat atau kecepatan memproses datanya lebih cepat daripada CISC. Karakteristik RISC yang pertama adalah high level language, yang artinya programmer bisa untuk mengekspresikan algoritma secara lebih ringkas, dan compiler bisa mengurus data yang tidak penting pada algoritma programmer. Lalu ada execution sequence, itu dia mengontrol pipeline. Pipeline dalam RISC digunakan untuk pengolahan bilangan matematika. Lalu ada operation perform, dia menentukan fungsi yang akan dilakukan prosesor dan interaksinya dengan memori. Jadi kayak seperti skala prioritas fungsi yang dilakukan terlebih dahulu dan fungsi yang seperti hold sebelum dieksekusi. Lalu dalam RISC ada large register file, yaitu menggunakan dua pendekatan dasar, yaitu menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras. Dalam perangkat lunak, ia mengandalkan compiler untuk mengalokasikan penggunaan register pada variabel yang paling banyak digunakan. Sedangkan dalam perangkat keras, dia mengalokasikan register untuk penyimpanan variabel yang lebih banyak. Lalu ada overlap register Windows dalam RISC. Beberapa dari CPU menggunakan overlap register window yang menyediakan parameter ke prosedur yang dipanggil dan menyimpan hasilnya pada prosedur tersebut. Setiap pemanggilan prosedur akan mengaktifkan register window yang baru dengan menaikkan pointer, dan pengembalian prosedur akan menurunkan pointer. Register window yang berdekatan memiliki register untuk tumpang tindih yang digunakan untuk hal atau data. Contohnya ada di bawah. Jadi ada register J dan register I. Maka untuk berlaku tumpang tindih atau overlapping yang antara dua register tersebut, kita bisa gunakan untuk memanggil prosedur atau mengembalikan prosedur. Berikut merupakan gambar dari Circular Buffer Organization of Overlap Windows. Nah, di sini ketika call dibuat, Windows pointer saat ini dipindahkan untuk menunjukkan jendela register yang sedang aktif. Jika semua Windows sedang digunakan, interupsi dihasilkan dan Windows tertua atau yang terjauh di belakang panggilan bersarang akan disimpan ke memori. Lalu Windows pointer yang disimpan menunjukkan kemana Windows yang disimpan berikutnya harus dikembalikan. Variabel global. Variabel yang dideklarasikan sebagai global dalam HLL dapat diberi lokasi memori oleh compiler, dan semua instruksi mesin yang mereferensikan variabel ini akan menggunakan operan referensi memori. Namun, untuk variabel global yang sering diakses, skema ini tidak efisien.
Maka dari itu ada alternatifnya, yaitu memasukkan satu set register global ke dalam prosesor. Register-register ini akan tetap jumlahnya dan tersedia untuk semua prosedur. Skema penomoran terpadu dapat digunakan untuk menyederhanakan format instruksi. Ada peningkatan beban perangkat keras untuk mengakomodasi perpecahan dalam pengalamatan register. Selain itu, linker harus memutuskan variabel global mana yang harus ditetapkan ke dalam register. Berikut merupakan karakteristik dari large register file dan organisasi change. Bisa dilihat bahwa large register file itu semua skalarnya bersifat lokal, variabelnya bersifat individu, variabel global yang ditetapkan oleh compiler, simpan atau pulihkan berdasarkan kedalaman prosedur bersarang, lalu ada daftar alamat, beberapa operan ditangani dan diakses dalam satu siklus. Lalu change. Skala lokal yang baru-baru ini digunakan menggunakan block of memory. Variabel global yang baru-baru ini digunakan simpan dan kembalikan berdasarkan algoritma penggantian change. Lalu ada pengalamatan memori. Satu operan ditangani dan diakses per siklus. Berikut perbedaan large register file dan cache. Dapat dilihat bahwa memori cache itu secepat dengan register. Hanya bedanya jika di gambar A, instruksi ke decoder, lalu ke register, maka keluar data. Jika di cache, instruksi akan ke teks dan data. Nah, dari sini dia akan di-compare, lalu dipilih, dan keluarlah data. Lalu, pendekatan perwarnaan grafik. Misal, kita memiliki 5 entitas, yaitu A, B, C, D, E, F, yang dimana akan disimpan ke 3 register, yaitu R1, R2, dan R3. Lalu, garis vertikal ini akan menunjukkan waktunya. Bisa dilihat bahwa waktunya diberikan A segini, lalu B hampir menempati di seluruhnya, C, D, E, F. Bisa dilihat jika A itu akan digunakan di D. Nih. Dan C itu akan digunakan di E. Dan seterusnya. Ketika A selesai, D akan berjalan. Ketika C selesai, E akan berjalan. Kalau dilihat-lihat lagi, B ini, dia ini overlap terhadap semuanya atau tumpang tindih. Maka kita dapat gambar seperti gambar B ini. Simbol ini akan menjadi node kita dan register ini akan menjadi warna kita. Lalu bisa dilihat B overlap terhadap semua A, maka A dan B berhubungan. B overlap dengan C, maka B dan C berhubungan. A overlap terhadap C, maka A dan C berhubungan. Dan dilihat, A tidak overlap dengan D, makanya dia tidak ada hubungannya. Lalu C overlap dengan D, B overlap dengan D, dan seterusnya. Lalu, mengapa kita menggunakan CISC? Ada kecenderungannya set instruksi yang lebih kaya, yang mencakup jumlah instruksi yang lebih besar, dan lebih kompleks. Dua alasan utama ini untuk tren ini, keinginan untuk menyederhanakan penyusun, dan keinginan untuk meningkatkan kinerja. Ada dua keuntungan untuk program yang lebih kecil, yaitu program ini harus membutuhkan lebih sedikit memori, harus meningkatkan kinerja. Lebih sedikit instruksi berarti lebih sedikit byte instruksi yang akan diambil. Dalam lingkungan paging, program yang lebih kecil menempati lebih sedikit halaman dan mengurangi kesalahan halaman. Lebih banyak instruksi masuk ke dalam cache. Ukuran kode relatif ke RISC-1 sebagai berikut. Berikutnya adalah karakteristik RISC. RISC memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, one machine instruction per cycle. Berarti pada siklus mesin hanya dilakukan satu instruksi. Kemudian adalah register to register operation. Yang berarti operasi yang mengakses memori hanyalah load dan store.
dan kumpulan instruksinya akan disederhanakan. Berikutnya adalah simple addressing modes, yaitu menyederhanakan kumpulan instruksi dan control unit. Kemudian simple instruction formats, di mana di sini hanya satu format yang dipakai dan panjang instruksinya dibatasi. Kemudian ini adalah perbedaan register to register dan memory to memory. Yang di atas kiri ini memory to memory, yang di kanan atas ini register to memory, yang kanan bawah ini register to register, yang kiri bawah memory to memory. Berikutnya pipelining. Pipelining bertujuan untuk memaksimalkan kecepatan mengalirnya instruksi. Siklus instruksi ini memiliki dua fase, yaitu instruction fetch dan execute. Kemudian operasi load and store memiliki tiga fase, yaitu instruction fetch, execute, dan memory. Lalu optimasi pipelining ini efeknya adalah delay branch, tidak akan ada efeknya sampai suatu eksekusi instruksi selesai, dan setelah itu instruksi percabangan akan mengalami delay. Dan ini adalah perbedaan branch normal dan branch delay. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.